Salam. Ya, Pak. Oh, Ibu. Rendam benih ya, boleh benih yang sesuai dengan contoh. Nah, ini saya menggunakan benih dibeli dari toko pertanian pastinya ya, di online juga banyak. Tani Mandiri Seed ya, seed. Benih padi unggul bersertifikat cap cap apa ini? Cap gambar bango ya, jumbo tulisannya. Ntar dulu deh. Nah ini jelas, ini di sini nih ada Inpari 32. Jadi varietas Inpari 32 ya. Ini contohnya, saya menggunakan benih Inpari 32. Nah, dalam 1500 meter persegi ya, saya menggunakan 1 sak setengah atau sekitar 7,5 kilo. 7 kilo juga cukup sebenarnya. Ayo kita tuangkan ke sini untuk sekitar 1500 ya. Nah, kan hitungannya itu adalah 1 hektar itu 30 kilo atau 6 sak, karena 1 saknya 5 kilo seperti itu. Nah, terus deh dimasukin ke dalam. Ini kurang sepertinya airnya, kasih air ya. Ini direndam dalam 1 malam ya. Setengah ya, ini setengah saja, setengah ya, cukup 1/3 atau setengah. Pindahkan ke bak yang lebih besar agar terlihat pengambangan yang tidak baik untuk ditanam ya. Jadi ini yang ngambang ini adalah benih yang nggak bagus, jadi harus dibuang. Nah, pemilihan bibit ini bisa terlihat langsung mana yang bagus, mana yang tidak ya. Jadi sudah terlihat dari bagaimana kita merendam. Nah,
ketika ini dibersihkan, ya. Buang aja ya? Ya, didiamkan juga nggak masalah, nanti dibuangnya nanti boleh. Begitu. Oke. Seperti ini. Nah, yang mengambang ini dibuang nantinya. Oke, bisa dibuang. Silakan. Nah, ini dipisahkan. Ayo dipisahkan. Pisahkan. Ini intinya harus bersih ya. Ya, dipisahkan. Yang tenggelam cirinya yang bagus. Kemudian masukkan ke karung ya. Jadi setelah direndam sehari di bak, kemudian masukkan ke karung. Dan kita setelah seperti ini ditiriskan sebentar. Nah seperti ini. Nah, kemudian kita bungkus dalam seperti ini juga, dalam satu karung ini kita taruh di tempat yang lembab ya, di padasan air, di tempat wudhu, di tempat dekat kamar mandi ya, intinya di tempat yang lembab ya. Dan ini sediakan lap di atasnya. Nah, kemudian kita simpan di tempat yang lembab ya, dan tertutup seperti ini. Nah, dalam karung ini. Kemudian setelah itu ini kasih lap pakaian bekas ya, dan kemudian ditutupkan yang rapih ya. Jadi lapnya dikasih air, kasih air deh. Nah, jadi dibasuhi air dulu lapnya biar lembab ya. Oke, cukup ya, karena tadi sudah juga. Nah, udah langsung. Nah, tutupkan yang rapi. Oke, diamkan selama 1 hari atau 1 malam ya. Oke, tinggal tunggu besok sore atau besok pagi ya. Oke, ini sudah berkecambah atau sudah pada mentis ya. Wah, ini dia tuh. Ini udah cukup ya. Ini sekitar 2 malam. Harusnya 1 malam cukup ya. Jadi direndam 1 malam, disemayamkan 1 malam ya, cukup. Nah, ini kelebihan nih. Kelebihan. Tak ada masalah. Ya, tinggal kita campur dengan antrakol. Kemudian kita akan campur dengan antrakol ya. Banyak antrakol kemasan kecil, karena ada kemasan yang besar. Cukup dengan kemasan seperti ini karena hanya 1 bungkus. 2 bungkus karena hanya sekitar 6-7 kilo ini ya. Antrakolnya ini sekitar 100 gram ya. Nah, oke. Nah, digalo-galo ya, diaduk sampai merata. Ini untuk menghindari dari jamur ketika ditaruh di ladang atau di sawah, dan juga untuk menghindari tikus, serangan tikus ya, atau juga burung. Dan tuangkan keseluruhan ya, 2 bungkus ini. Alternatif berikutnya kita bisa isi dari lubang roda ya. Nah, ini roda ini dicopot. Nah, ini copotannya tuh. Jadi lebih mudah dan lebih cepat pastinya ya. Nah, ini
Yuk kita angkat. Tuh. Ayo. Nah, masukin saja sampai sekitar 70% ya. Jadi ada rongga atau semuanya kalau bisa cukup semuanya, Dek. Nah, masukkan dari roda ya. Jadi roda ini bisa ini portable ya, bisa dicopot. Dia lebih besar. Oke. Kering pala. Ya, ini terus sampai penuh. Sekitar 70% harus ada rongga. Oke, lanjut. Kemudian kita tutup ya. Nah, ini kan ada slotnya. Mudah sekali. Oke, tuh ada slotnya. Kita masukin pelan-pelan sambil diputar. Iya. Mantap. Inilah penemuan terbaru di Desa Pingku ya, bagi Desa Pingku. Tapi sebenarnya tabela ini tanam benih langsung sudah banyak digunakan di daerah-daerah lain. Namun di desa ini baru sekali ini ya. Nah, ini dia hasilnya tanam benih langsung tuh. Mantap. Tuh terlihat benihnya langsung lurus sesuai dengan diharapkan. Langsung ini kan udah ada di posisi tengah-tengah ya. Kita langsung pindah ke paling ujung. Jadi ketika misalkan dia beradu di ketemu ya, penanamannya dengan yang setengahnya yang tadi, yang ini, maka tidak ada masalah walaupun tidak lurus karena di tengah-tengah. Tapi paling utama adalah yang paling ujung ono, yang paling ujung di sana harus diawali dengan sempurna ya, dengan awalan biar menanamnya lurus ya, seperti itu. Jadi setelah mendapatkan setengah dari lahan ini, langsung pindah ke ujung sana, yang kemudian nanti akan ketemu di tengah ini. Tujuannya untuk meluruskan secara sempurna di ujung pinggiran sana. Oke. Akhirnya selesai. Ini tengah buat logonya, tak ada masalah buat perawatan. Mana keluar, Dek? Ini usia 1 minggu ya. Sudah terlihat bagaimana kondisi benih padi sistem tabela, tanam benih langsung. Dan ini memang konsekuensinya bagaimana kita bisa mengendalikan gulma ya. Jadi beriringan dengan adanya gulma tuh. Karena memang dia ini ketika airnya tidak atau kurang tergenangi ya, maka dia akan banyak rumput. Makanya harus segera digenangi air biar rumputnya tidak ada. Nah, ini kan udah seminggu ya. Mungkin kita akan mulai genangi saja sedikit saja ya, biar rumputnya tidak terlalu banyak. Oke. Ini hari ke antara 9 dan 10 ya. Ya. Hari ke 10 ya, insya Allah ini. Sudah dikasih air karena dalam rangka menahan rumput biar tidak atau gulma tidak tinggi melebihi pohon padi. Nah, nanti kita akan gasruk ya, digasruk, disorog atau di babat dengan mesin. Nah, ini dia penampakannya. Dan terlihat juga penampakan nih. Wah, petani handal. Nah, ini di sini hanya baru ini petakan ini yang menggunakan sistem tabela. Nah, sedangkan ini Bapak Unda petani sini ya menggunakan cara konvensional. Ini dia. Nah, beliau sama seperti ini caranya, dia tandur dan sebagainya ya, manual semuanya. Bahkan dia traktornya pakai tangan ya, pakai pacul ya. Luar biasa. Nah, ini kita uji coba pakai tabela di sini. Sukses apa seperti apa, suhu dan cara dan segala macamnya. Oke, kita lihat sampai selesai dan panen. Ini sudah ke 14 hari, inilah perwujudannya. Oke. Nah, ini ada yang cukup tidak rata ya, di sini. Ini kelihatan rata nih di sini. Lihat tuh jalur-jalur logonya. Ada yang tidak rata, nggak jadi masalah. Nanti kalau sudah besar dia akan terlihat rata ya. Nah, terlihat jalur-jalurnya. Ini pertama kali di kampung ini menggunakan tabela. Kemudian nanti kita akan gasruk ya, atau menghilangkan rumput. Jadi dia akan matun ya, rumput ngoyos lah maksudnya ya.
Nah, ini ada pulau tengah-tengah ya. Itu alat tabelanya tuh. Oke, ini sudah 2 minggu, usia 2 minggu ya. Nah, ini bagusnya. Dan usia 2 minggu ini harus air tuh harus penuh seperti ini. Jadi ini harus tergenang lah, bukan penuh ya, harus tergenang. Sekitar 2 cm ya boleh. Yang penting tidak menutupi keseluruhan ya, bahaya nanti. Nah, ini untuk dia memang punya kebiasaan pohon padi ini seperti digenangi air. Nah, karena nanti kita akan matun, akan menggunakan matun kita seperti itu ya. Kalau kering pun ini tidak bagus ya untuk padi seperti itu. Dia bukan tanaman air, tapi dia membutuhkan air. Gitu ya. Oke, kita akan melanjutkan matun ya. Matun dan waktunya kasih pupuk. Oke, saksikan terus. Jangan lupa like dan subscribe. Insya Allah luar biasa ini usia sekitar 1 bulan bro. Tabela. Tuh, ini udah saatnya kita kasih pupuk ya dan osrok ya. Ini sebagian dari osrok nih. Di osrok itu digaru ya, di matun lah. Rumput. Jadi kita bersihkan rumputnya. Nah, ini terlihat mulai indah ya, bagus dan hampir merata lah ya. Ini dicoba kita. Wih, ini belum kasih pupuk ya. Nah, ini yang sebelahnya udah panen dekat lagi ya. Ini belum kita kasih pupuk ya. Tapi luar biasa ini cuy. Kita kasih pupuk hasilnya udah hijau dan masyarakat di sini bilang ini belum dikasih pupuk ya. Belum kasih pupuk biasa. Tapi ya hasilnya luar biasa ya. Menakjubkan gitu. Nah, tinggal rumput-rumput ini akan kita gasuk ya. Osrok, mantap. Luar biasa, jangan lupa like and subscribe. Ya, pemberian pupuk urea dan dicampur dengan fosfat. Ini dia ya. Jadi total yang kita siapkan untuk 2000 meter kurang lebih 2000 meter persegi itu sekitar di 15 kilo ya, 15 kilo. Nah, sampai 20 kilo lah ya. Nah, ini dipupuk saat ini ya, sebelum di oyos atau sebelum dimatun menggunakan osrok ya, menggunakan osrok. Nah, jadi nanti pupuk yang tersebar itu akan pudar, akan terkena osrok, akan menyebar dengan osrok. Ya, jadi kita saksikan terus langkahnya demi langkah. Jadi ditebar dulu pupuk, kemudian diosrok. Ya, kalau diosrok dulu tebar pupuk, maka pupuknya tidak cepat larut, bahkan mengendap, bahkan tidak menyebar, gitu ya. Tapi ketika ditebar dulu, ya, kemudian diosrok, maka dia akan lebih cepat larut karena dengan osroknya itu, dan kemudian dia menyebar kemana-mana, seperti itu ya. Oke, nah ini cara kami ya. Silakan, mungkin pastinya ada cara yang berbeda. Oke, nah, ini rumput yang ini juga akan kita basmi dengan osrok dan juga mungkin dengan manual, bisa jadi sekalian osrok kita cabut kalau agak sulit diosrok ya. Oke. Dia hasil metode tabela yang sudah berumur masa ya, ini masa bekah ya, masa pematangan buah. Masa dia bertumbuh mulai banyak berisi, masa muda lah ya. Nah, ini dia, dan ini di sekitar usianya itu di 2 bulan setengah lah ya, di 2 bulan setengahan. Dan ada ini ngebantu burung untuk tidak memakan. Jadi memang sudah kita bagikan sebagian tuh ke burung, sudah kita lihat putih. Ini sama burung nih, luar biasa semuanya habis sama burung tuh. Itu satu tangkai, satu helai ya. Nah, sudahlah cukup ya, burung kita kasih sedekahnya ke burung. Dan sekarang kita akan amankan untuk manusia nih ya, untuk manusia kita, untuk makan kita ya. Ya kalau untuk burung semua ya habis kita, untuk kitanya nggak ada gitu. Nah, oke, ini sistem tabela yang luar biasa, hasilnya cukup memuaskan. Jadi semuanya hampir berisi ya. Nah, oke. Dan kita talikan ujung awal untuk bisa sebagai patokan. Kita bisa tarik kemudian ya. Dan hati-hati jangan pajijit. Wah, mulai pajijit ya. Pelan-pelan ya. Nah, shoot. Kita ambil ujungnya dan nggak terlalu ujung biar nggak patah-patah ya. Nah, sedang. Nah, ini kita sisakan segini ya. Ya agak tebal ya. Nah, contohnya biar nggak putus. Untuk ditarikan patokan sebagai patokan, sama ujung sana juga 7 meter ke samping lebar. Kita tarik dengan tarikan yang sama. Untuk nggak harus di sini, tarik lagi sini. Ininya, nah tariknya biar diam dia. Nah, seperti itu. Oke, mantap. Tinggal setelah seperti ini, nah cakepan jadinya. Tinggal kita ulur. Nah, kita ulur. Kalau udah ketarik seperti ini, ujung yang dengan ujung itu lebih mudah. Akhirnya kita akan menemukan hasil dari penutupan ini. Nah, nanti ini harus ada kayu lagi, Mang. Di sini nih ditarik kayu nih, biar nggak mentok ya. Mau ya? Oke, kita geser-geser, Bray. Kita geser-geser. Waduh, kesulitan nih. Kita nabrak-nabrak pohon sambil kita melihat langkah kita. Aduh. Mang, tata. Mantap. Oke guys, gitu guys ya. Saya akan lebih fokus dulu ya. Kita skip dulu. Oke, mantap deh. Terus sampai ke sana. Iya, ini dia hasil dari tabela tanam benih langsung. Akhir dari kita memiliki
sawah menanam padi dengan sistem tanam benih langsung. Inilah hasilnya. Walaupun ini perdana bagi kita, terlihat memang tidak banyak karena luar biasa serangan burung yang luar biasa ya. Kenapa? Karena serangan burung ini semuanya menghinggapi ke lahan kita semua. Itu dikarenakan tidak sama, kita tidak umum bersama-sama menanam di lahan di sana gitu ya, dengan warga setempat, tidak umum. Kalau kita bareng menanam secara bersama-sama, maka akan terbagi itu para petani itu dan peternak. Mantap ya. Jadi kita tuh tidak bersama-sama nanamnya, yang kemudian burung ini menghinggapi ke satu titik yang ada makanannya bagi dia. Makanya kita diserang habis oleh burung. Ini tuh terlihat ya pada berjatuhan tuh. Ini berjatuhan oleh burung pemirsa. Nah, intinya kita berhasil dan sukses menanam tanah benih langsung atau tabela, sistem tabela, dan luar biasa hasilnya ini dia. Nah, tuh. Ya, kita cek ya, tuh. Nah, ini. Dan ini hasil dari arit ya. Ini kita sementara masih pakai arit ya. Oke. Luar biasa, mantap. Jadi jangan ragu untuk para pemirsa yang ingin mencoba tanam benih langsung tabela. Oke, hasilnya cukup bagus, namun jangan namun harus diperhatikan dari segi hamanya ya, hama burung terutama. Maka kita mengakalinya pakai jaring. Nah, ini jaringnya seharusnya kita pakai yang lebih rapat lagi, begitu ya. Dan udah agak telat ini kita masang jaringnya, masih terselamatkan sebagian. Oke, terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.